Ayuningsi, NIM 1054211041118. Nah, di sini saya akan menjelaskan keterampilan klinik apusan darah tepi, di mana pemeriksaan ini biasanya dilakukan kepada pasien yang mengalami gejala atau keluhan seperti anemia dan juga pada pasien dengan suspek seperti malaria dan filariasis. Nah, di sini sebelum melakukan pemeriksaan kita tentukan dulu alat dan bahannya. Yang pertama itu pada bagian umum seperti meja kerja, kemudian ada sabun cuci tangan, lalu ada wastafel dengan air mengalir dan handscoon, kemudian ada tempat sampah medis dan tempat sampah non medis. Selanjutnya kita persiapkan bahan untuk pengambilan darah tepi. Yang pertama kita perlukan itu seperti lancet steril, kemudian ada kapas alkohol, kemudian ada kaca objek, kemudian ada spidol permanen. Nah, untuk pewarnaan Giemsa kita membutuhkan larutan metanol, kemudian larutan Giemsa 3%, kemudian kita membutuhkan air bersih dalam botol, kemudian kita membutuhkan pinset, lalu pipet tetes, dan rak kaca objek. Nah, kemudian untuk pemeriksaan mikroskopik kita membutuhkan mikroskop binokular, kemudian minyak emersi, lalu tisu lensa, alat tulis, dan alat hitung. Nah, setelah kita mempersiapkan alat dan bahan, kita lakukan persiapan kepada pasien, di mana kita memberikan informasi kepada pasien seperti tujuan dari tindakan yang kita lakukan, bagaimana prosedur tindakan yang kita lakukan, dan kita juga memberitahu resiko yang akan timbul pada saat kita melakukan tindakan tersebut. Nah, selanjutnya kita memberikan juga jaminan keamanan dan kerahasiaan terhadap hasil pemeriksaan yang akan dilakukan nanti. Nah, selanjutnya kita minta juga kepada pasien apakah pasien setuju atau tidak dalam melakukan pemeriksaan ini. Nah, apabila pasien setuju melakukan pemeriksaan, maka kita lanjutkan pada pengambilan darah tepi. Nah, pada pengambilan darah tepi di sini kita siapkan dulu kaca objek yang kemudian kita berikan label menggunakan spidol permanen yang berupa identitas pasien, kemudian yang di dalamnya berisikan nama, umur, dan jenis kelamin, lalu nomor register atau nomor rekam medik, lalu tanggal pengambilan spesimen. Nah, selanjutnya kita lakukan cuci tangan rutin 6 langkah, lalu menggunakan handscoon. Nah, setelah itu kita tentukan jari yang mana yang akan kita ambil spesimennya, kemudian kita bersihkan menggunakan kapas alkohol 70%. Setelah itu kita minta kepada pasien untuk rileks dan menarik napas dan bernapas panjang. Kemudian kita buat tusukan pada jari yang telah kita bersihkan menggunakan kapas alkohol tadi, menggunakan lancet steril. Nah, setelah itu kita berikan sedikit tekanan yang lembut hingga darahnya keluar. Setelah itu pada kaca objek yang pada bagian sisi sebelah kiri dari kaca objek yang telah diberikan label identitas, kita teteskan hingga dengan ukuran 5 mm, kira-kira 1 cm dari label identitas pasien. Kemudian tetesan kedua kita letakkan pada bagian tengah dari kaca objek, kira-kira kurang lebih 2 cm dari tetesan darah yang pertama. Nah, selanjutnya tusukan yang telah dibuat tadi kita tekan menggunakan kapas alkohol. Kemudian selanjutnya kita melakukan pembuatan apusan darah tepi. Nah, di sini kita akan melakukan 2 apusan darah tepi, yaitu lapisan darah tepi yang tipis dan yang tebal. Nah, yang pertama di sini kita siapkan dulu kaca objek, kemudian kaca objek tersebut kita letakkan di meja yang mendatar di meja dengan mendatar pada permukaan yang datar ini. Kemudian
kita lakukan yang pertama kali itu adalah apusan darah tepi yang tipis. Nah, di sini pada apusan darah tepi yang tipis kita memerlukan tetesan darah pada bagian tengah kaca objek atau tetesan kedua yang kita ambil tadi. Nah, setelah itu kita menggunakan ujung jari sebelah kiri untuk memegang untuk memfiksasi kaca objek yang telah diberikan identitas pasien. Nah, setelah itu tangan yang lainnya memegang kaca objek sebagai kaca pendorong, kemudian membentuk sudut dengan kemiringan 45 derajat pada kaca objek yang berisikan tetesan darah tersebut. Nah, setelah itu kita tunggu hingga tetesan darah mengalir pada tepi kaca pendorong. Setelah itu kita tarik kurang lebih 5 mm kaca pendorong tersebut kita tarik ke belakang, kemudian dengan gerakan yang cepat, ringan, tapi mantap, kita dorong kaca pendorong tersebut ke bagian depan hingga ke ujung kaca objek. Nah, perlu diperhatikan di sini pada sudut 45 derajat itu tetap dipertahankan dan kaca pendorong tidak pernah lepas dari kaca objek yang berisikan apusan darah tersebut. Nah, setelah itu di sini apusan darah yang baik adalah apusan darah yang berbentuk seperti lidah, dan semakin ke ujung itu akan semakin tipis tetesan darahnya. Nah, setelah itu kita buat apusan darah yang tebal. Nah, di sini kita menggunakan tetesan darah yang pertama atau tetesan darah yang berada di bagian sisi sebelah kiri dari kaca objek. Nah, setelah itu kita gunakan kaca objek di bagian sudutnya atau di bagian ujungnya. Kemudian kita buat gerakan melingkar dari arah tengah keluar, kemudian dengan ukuran kurang lebih 2 cm. Lalu kemudian kaca objek tersebut, baik apusan tepi maupun apusan tebal, kita biarkan mengering pada suhu ruang di atas rak kaca objek. Nah, setelah itu kita lakukan pewarnaan Giemsa. Setelah apusan darah tepi mengering, kita lakukan pewarnaan terlebih dahulu pada bagian apusan darah tepi yang tipis. Nah, setelah bagian apusan darah tepi yang tipis itu mengering, kita lakukan fiksasi eritrosit dengan cara menyelupkan apusan darah tepi yang tipis tersebut ke dalam larutan metanol. Kemudian kita biarkan mengering pada suhu ruangan. Nah, di sini perlu diketahui bahwa di sini pada saat dilakukan penyelupan itu harus dilakukan secara hati-hati agar tidak memfiksasi apusan darah yang tebal tadi. Nah, selanjutnya kita teteskan air di atas apusan darah yang tebal. Setelah itu kita biarkan 15 menit agar apusan darahnya itu terhemolisis. Kemudian setelah itu kita berikan pewarnaan dengan cara kita teteskan di atas kaca objek tersebut yang ada apusan darah tepi tebal dan darah tepi tipisnya menggunakan larutan Giemsa 3%, lalu kita tunggu 30 menit. Setelah itu kita keringkan. Nah, setelah itu kita bilas menggunakan air yang mengalir, lalu kita keringkan dalam posisi miring pada rak kaca objek. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan mikroskopik. Nah, di sini pada pemeriksaan mikroskopik kita
kita persiapkan kaca objek yang telah dikeringkan tadi, kemudian kita pasang ke mikroskop. Setelah kita pasang ke mikroskop, kita amati, kemudian kita amati kaca objek, lalu kita fokuskan mikroskop dari pembesaran 10 kali, 40 kali, dan 100 kali, di mana pada pembesaran 100 kali kita menggunakan minyak emersi yang kita teteskan di atas kaca objek. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan 100 lapangan pandang. Kemudian setelah itu kita lihat dan catat apa jenis dari parasit yang ditemukan, dan kita hitung jumlah parasit yang kita temukan. Nah, setelah itu untuk menghindari pemeriksaan 2 kali pada lapangan pandang yang sama, maka kita menggunakan metode zigzag. Nah, setelah pemeriksaan pada mikroskop selesai, kita lap lensa objek, lensa objektivasi pada mikroskop, kemudian menggunakan tisu lensa. Kemudian kita rapikan semua peralatan. Sampah medis kita buang ke tempat sampah medis. Kemudian kita lepaskan sarung tangan. Kemudian kita buang ke tempat sampah medis. Lalu kita lakukan cuci tangan rutin. Nah, pemeriksaan hapusan darah tepi telah selesai. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.